Salam damai Kristus. Hari ini Selasa 10 November 2020, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Bersama saya Agatha dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan surga. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang siap diutus untuk mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Semoga sabda-Mu hari ini dapat menjadi penerang dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mendengar kata hamba, tentu kita langsung berpikir tentang kata tuan dan melayani. Ketiga kata tersebut, yaitu hamba, tuan, dan melayani, mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam bacaan hari ini kita melihat apa kata sang tuan kepada hambanya dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Memang hak seorang tuan adalah untuk dilayani, dan kewajiban seorang hamba adalah untuk melayani. Karena melayani menjadi kewajiban seorang hamba, maka sebagai seorang hamba, kita tidak mengharapkan terima kasih setelah melakukan apa yang memang seharusnya kita kerjakan. Allah sebenarnya bisa memakai siapa saja, bahkan apa saja untuk melakukan pekerjaannya. Namun jika Ia memakai kita, sekali lagi jika Ia memakai kita, berarti Ia memilih kita untuk mendapatkan kehormatan melayani Dia. Dengan demikian, melayani bukan lagi terasa sebagai beban, melainkan suatu kehormatan yang kita terima dengan sukacita,
sekalipun berat dan sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, sebenarnya kita bisa melihat ciri seorang hamba yang benar dalam melayani tuannya. Ciri yang pertama, sebagai seorang hamba harus bekerja dengan sepenuh hati bagi tuannya. Kita sebagai orang Kristiani, kadang kita terjebak dalam memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang melayani. Kita sering berfokus pada melayani pekerjaan Tuhan dan bukan pada melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak menuntut penghargaan, berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan, yaitu menuntut pengakuan. Melayani Tuhan kadang menjadi sesuatu yang begitu melelahkan dan menguras tenaga, bahkan emosi kita. Bahkan akhirnya bisa menjadi beban yang berat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan tidak menuntut penghargaan? Ataukah kita masih termasuk melayani pekerjaan Tuhan dengan menuntut pengakuan? Ciri yang kedua, yaitu sebagai seorang hamba, hidupnya harus tunduk dalam pengaturan tuannya. Menjadi seorang hamba harus siap untuk diperintah, serta melayani dimanapun dan kapanpun tanpa punya hak untuk membantah atau mengelak. Seorang hamba harus tunduk dalam pengaturan tuannya. Kami adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Hendaklah kita juga belajar untuk tunduk pada pengaturan dan kehendak Allah sebagai Tuhan kita. Belajar taat dan setia pada Allah Bapa kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa yang Allah mau kita kerjakan, kerjakan saja. Karena pada saat yang bersamaan, kita sebenarnya sedang menerima kehormatan untuk melayani Dia, Allah yang empunya segala-galanya. Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Semoga dengan keteladanan Putra-Mu, kami dapat menjadi pelayan yang sejati, dan kami akan terus belajar untuk tunduk pada peraturan dan kehendak-Mu. Kami akan taat dan setia kepada kehendak Bapa. Sertailah kami ya Tuhan dalam menjalankan tugas kami sebagai seorang hamba. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.